Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik para akhwat, para ummahat, para muslimah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para akhwat, para ummahat dan para muslimah yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah. Insyaallah pada sore hari kesempatan yang penuh berkah ini kita akan membahas tentang fikih kontemporer kesehatan wanita ya. Jadi sebenarnya buku ini judulnya Fikih Kontemporer Kesehatan Wanita. Ini judulnya sangat umum sekali karena sebenarnya saya ambil dari buku yang saya tulis. Ya, hanya saja qadarullah saya lupa bawa ya bukunya. Ya, biasanya kalau safar saya itu bawa, tapi qadarullah ini lupa. Sudah di kardus tapi bawanya lupa, Masya Allah ya. Ya, dan insyaallah saya janji mengirimkan ini ya sebagai hadiah, mungkin bisa dilihat. Dan judulnya Fikih Kontemporer Kesehatan Wanita. Jadi buku ini saya tulis ya, tebalnya kurang lebih hampir 360 atau hampir 400 halaman. Dan dalam buku Fikih Kontemporer Wanita ini saya membahas permasalahan-permasalahan fikih yang berkaitan dengan kesehatan wanita. Ya, jadi fikih yang terkait dengan kesehatan wanita, dan saya pun menghususkan tentang permasalahan kontemporernya. Ya, jadi permasalahan kontemporer yang permasalahan ini muncul cukup banyak ditanyakan di zaman ini, dan mungkin bisa jadi yang namanya kontemporer itu tidak ada dalam pembahasan kitab-kitab klasik ya. Jadi ini tentang kontemporer kesehatan ya. Contohnya ya, di buku saya ini ada beberapa hal yang saya bahas. Pertama ada khitan wanita, kemudian bayi tabung, cloning manusia, operasi kecantikan, hukum operasi kuret. Ya, operasi kuret hukumnya bagaimana? Kalau sudah kuret apakah wajib menjalani nifas apa enggak? Kemudian saya bahas juga tentang operasi cesar. Saya bahas juga hukum KB sesuai syariat. Saya bahas bagaimana hukum ASI eksklusif, hukum bank ASI, hukum memakai kawat gigi, hukum melakukan aborsi, ya lotus birth, ya hukumnya air ketuban bagaimana? Kemudian hukum kecantikan seperti implan payudara, kemudian operasi mengembalikan selaput keperawanan, kemudian hukum meminum obat dan pencegah haid ketika sepertiga malam akhir Ramadan dan ketika haid dan umroh. Jadi di sini pembahasan sangat banyak sekali, dan tentunya kalau kita bahas semua tidak cukup, dan kita bahas satu aja. Selebihnya nanti para akhwat, para ummahat bisa tanya jawab ya. Dari semua tema, dari banyak sekali tema ya, buku itu ya sekitar seingat saya 380 halaman buku itu ya. Fikih saya bahas tentang fikih-fikih yang kontemporer ya. Dari semua itu saya pilih satu ya, yaitu tentang khitan wanita, tentang sunat wanita, karena waktunya juga pas. Ya, ini kemarin banyak yang bertanya-tanya karena tanggal 6 Februari kemarin, 6 Februari ini tanggal berapa nih? Tanggal 11 ya. Sekitar 5 hari yang lalu, 6 Februari kemarin, itu ada Hari Anti Sunat Wanita Internasional. Ya, jadi ada hari anti sunat ya. Hari Anti Sunat Wanita Internasional. Ya, tanggal 6 Februari, dan hari ini sudah ditetapkan oleh PBB melalui WHO
itu menetapkan setiap tanggal 6 Februari Hari Anti Sunat Perempuan Internasional atau Anti Female Genital Mutilation. Itu tanggal 6 Februari. Ya. Dan tidak cukup sampai di sini. Ya, tidak cukup sampai di sini. Ternyata di Indonesia pernah keluar Permenkes atau undang-undang yang menyatakan larangan praktek sunat perempuan di Indonesia. Ya, jadi Permenkes bisa di googling sekarang. Permenkes pernah ada larangan undang-undang praktek sunat perempuan di Indonesia. Ya, dari pemerintah kita, dari Departemen Kesehatan pernah pernah keluar aturan seperti ini, yaitu Permenkes nomor 1639 tahun 2010, ya kurang lebih seperti itu. Ya, ada anti. Ya, walaupun larangan sunat di Indonesia ini akhirnya mendapat kritik, ya alhamdulillah, dari MUI itu juga mengeluarkan fatwa bahwasanya sunat perempuan tidak boleh dilarang, ya karena ini juga masuk ranah agama. Ya, kemudian demikian juga beberapa ormas-ormas juga akhirnya menentang ya aturan dari Permenkes ini, larangan sunat di anak perempuan di Indonesia. Dan akhirnya alhamdulillah setahu saya Permenkes ini dicabut. Nah, tetapi masih ada aturan yang berlaku, ya masih ada aturan yang berlaku, yaitu praktek sunat itu tidak boleh dilakukan pada layanan kesehatan. Ya, jadi dan orang medis juga tidak boleh melakukan. Jadi dokter, perawat, bidan itu tidak boleh melakukan praktek sunat perempuan di rumah sakit, puskesmas, dan praktek pribadi. Ini tidak boleh. Kalau mau sunat perempuan silahkan di luar, silahkan bukan di tempat layanan masyarakat, ya, dan itu dianggap sebagai urusan agama dan adat. Ya, jadi sampai sekarang ada larangannya hanya mencakup di rumah sakit, tempat praktek, puskesmas, tidak boleh dilakukan sunat perempuan. Nah, berdasarkan fakta ini sampai ada hari anti sunat sedunia, tentu kita sebagai kaum muslimin muslimah juga bertanya-tanya gitu kan, bertanya-tanya. Ya, ini bagaimana begitu? Kok bisa seperti itu? Lalu bagaimana pandangan agama Islam terkait dengan hal ini? Ya, bagaimana solusinya? Ya, karena dalam ajaran kita sunat khitan perempuan itu ada dua pendapat, nanti kita bahas ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Dan ini jelas termasuk ajaran Islam. Dan ada hadis-hadis yang menyatakan agar perempuan disunat seperti itu. Ya, bagaimana seperti ini? Nah, ini yang akan kita bahas. Saya bahas dulu secara global, baru kita bahas secara rinci. Ya, dan saya bahas di situ ya, di buku itu bahas secara rinci. Ini bahas global dulu biar tahu permasalahannya. Jadi sebenarnya kenapa sampai dilarang? Ya, kenapa sampai ada hari sunat anti sunat wanita internasional, bahkan Permenkes sempat melarang. Mengapa demikian? Karena memang praktek di lapangan khitan wanita ini dilakukan secara salah, artinya tidak tepat. Ya, prakteknya tidak tepat. Ya, dan demikian juga praktek di dunia. Ya, praktek di dunia prakteknya adalah tidak tepat, dan bagian yang dipotong itu salah. Karena bagian yang dipotong itu salah atau tidak tepat, ini membahayakan perempuan. Jadi WHO, Kemenkes itu mendapati fakta di lapangan bahwasanya praktek sunat perempuan itu tidak bagian yang dipotong itu salah atau tidak tepat. Ya, karena salah dan tidak tepat sehingga menimbulkan bahaya dan bisa merugikan kesehatan perempuan. Contohnya adalah
Ini secara ringkas ya, ada di negara Afrika atau beberapa tempat itu yang disunat itu adalah kita pakai bahasa medis ya biar nggak terkesan ini ya. Yang disunat adalah bagian labia minora maupun labia mayora. Ya, apa itu nanti dicari sendiri ya. Yang disunat bagian itu tentu ini bahaya. Ya, yang bahaya. Ya, hal ini ya, karena disunat ya. Ini sudah secara medis bahaya, kemudian secara syariat pun bukan itu yang disunat. Nah, demikian juga dengan praktek di Indonesia yang ditemukan oleh Kemenkes, praktek-prakteknya yang di bagian yang disunat pun juga kurang tepat. Ya, pertama ada yang ditemukan prakteknya adalah bagian dari klitoral namanya ya. Ini kita pakai bahasa medis ya. Bagian dari klitoralnya itu yang dipotong. Wah, ini bahaya. Ya, secara medis bahaya, kemudian secara syariat juga bukan itu yang dipotong. Kemudian selanjutnya lagi yang dijumpai faktanya juga ya, cara sunatnya adalah sekedar dilukai. Ya, sekedar dilukai, bagian klitoralnya dilukai, ya, sekedar diluka-lukain ya, digosok-gosok sampai berdarah, habis itu sudah sunat. Nah, ini juga praktek yang kurang tepat. Dan demikian juga ketika Kemenkes ya, tim dari Kemenkes itu juga melakukan survei atau sekedar tanya-tanya cari informasi ya. Ya, sebelum mengeluarkan ke Kemenkes kan harus ada penelitian duluan ya. Ya, ternyata praktek ketika beberapa orang yang melakukan praktek sunat baik secara tradisional, ketika ditanya, "Kamu bagian apa yang disunat?" Mereka pun tidak bisa menunjukkan dengan pasti. Sehingga kita jangan suudzon dulu ya dengan pemerintah kita, akhirnya berujung kepada mencela pemerintah atau Kemenkes. Kita jangan suudzon dulu dengan mereka, karena mereka itu bukan itu yang dilarang. Yang jadi concernnya sesuai dengan ya Kemenkes ya, kesehatan gitu ya, bagian kesehatan. Yang jadi concern mereka itu adalah jangan sampai merugikan kesehatan gitu loh, berbahaya. Jadi mereka itu Permenkes ya akan sebelum mengeluarkan Permenkes mau nggak mau kan neliti dulu, nggak mungkin ya orang mengeluarkan peraturan nggak ada tim peneliti, nggak ada apa. Jadi yang didapatin praktek di Indonesia begitu. Yang didapatinnya kok qadarullah ya, prakteknya yang bagian yang dipotong nggak tepat dan tentu berbahaya. Dan ketika yang melakukan praktek sunat tradisional tersebut ditanya, ini bagian mana dipotong? Tolong jelaskan prosedurnya. Tolong jelaskan SOP yang kamu lakukan selama ini. Mereka pun nggak bisa menjawab, dan ketika dibandingkan satu sama yang lain, jawabannya beda-beda. Ada yang bilang, ya bagian ininya saya gosok-gosok sampai berdarah. Ada yang bilang, bagian ini saya tusuk-tusuk sampai berdarah. Ada yang bilang, bagian ini saya potong dikit aja. Seperti itu. Ada yang bilang begini. Nah, jadi yang jadi concern dari Kemenkes itu adalah bagaimana sih SOP yang benar gitu loh. Jangan sampai membahayakan. Jadi concern mereka adalah kok kamu membahayakan gitu. Membahayakan perempuan. Ya. Ini bukan sunat, tapi ini merusak organnya perempuan gitu. Ya, karena nggak jelas SOP-nya. Jadi kita sekali lagi jangan suudzon ya dengan Kemenkes. Ya, ingin kita pikirkan solusi ini. Kenapa mereka keluar? Jangan sampai seperti yang menyebar di internet. Nah, ini Kemenkes ini anti-Islam, pemerintah ini anti-Islam. Ya, itu melarang sunat, anti syariat. Enggak. Mereka lebih melihat dari sisi apa? Dari sisi kesehatannya. Ya, dan selama ini SOP enggak ada juga gitu. Enggak jelas. Jadi tanya bagaimana begitu. Ya, jadi mereka lebih concern secara sehat. Dan memang kalau yang dipotong itu salah memang secara syariat. Nanti kita jelaskan. Sudah secara syariat tidak tepat dan salah. Berbahaya lagi gitu ya. Nah, kemudian dan sebagai bukti bahwasanya kalau memang SOP-nya jelas, apa yang dilakukan itu malah didukung oleh Kemenkes. Ya, contohnya misalnya khitan laki-laki, sunat laki-laki, ya, atau bahasa kedokterannya sirkumsisi. Nah, karena SOP-nya jelas, caranya jelas, ya, justru Kemenkes mendukung. Bahkan khitan laki-laki, sirkumsisi ini diajarkan dalam kurikulum kesehatan, kedokteran, keperawatan dan sebagainya. Itu saya pun juga demikian. Dulu saya ketika belajar ada tramet khusus sirkumsisi sunat.
Diajarkan dengan prosedur yang jelas. Bagaimana ini yang dipotong apa, yang ini apa, bagaimana begini, jangan potong yang ini. Kalau potong yang ini nanti perdarahan banyak, begini caranya. Kemudian cara untuk biusnya begini, begini. Nah, jadi kalau dia jelas SOP-nya dan tidak bahaya, Kemenkes dukung. Bahkan jadi kurikulum diajarkan gitu loh. Nah, berbeda dengan hitan wanita. Hitan wanita ini sampai sekarang belum dijumpai. Belum dijumpai. Ya, belum dijumpai. Nah, sehingga solusinya adalah, ya ini solusi berarti kan kita nyari solusi ya. Solusi, dan kalau secara kedokteran nanti kita jelaskan, jadi bagian yang dipotong ada namanya adalah clitoral hood. Jadi bagian yang dipotong adalah apa namanya? Clitoral hood. Jadi bukan klitoralnya. Yang dipotong adalah clitoral hood, yaitu selaput bagian atas yang membungkus. Ini yang dipotong, bukan klitoralnya. Jadi kalau ada praktek di Indonesia ditanya orang sunat yang biasa sunat, kamu kan biasa sunat. Gimana caranya? Ya bagian ini saya luka-lukain, gesek-gesek sampai berdarah, udah berarti. Ternyata bagiannya itu klitoral, ini salah. Itu namanya melukai, bukan sunat. Karena yang dipotong adalah namanya clitoral hood secara anatomi. Dan penjelasan dan para ulama pun menjelaskan demikian. Ya, menjelaskan demikian. Atau bahasa, nanti saya bacakan ya, penjelasan ulama disebut yang dipotong adalah kaurfid dik. Ya, kaurfid dik fauqa makhrajal baul. Itu yang dipotong. Ya, yang dipotong. Jadi yang potong adalah bagiannya namanya clitoral hood. Nah, sehingga solusinya adalah kita perlu melakukan penelitian. Kita lakukan penelitian, kalau bisa ada studi banding ke tanah Arab, itu gimana sih mereka sunat. Kemudian kita lihat, kita jelaskan yang disunat bagian mana, kemudian prosedurnya bagaimana, kemudian kita buat SOP yang jelas. Setelah itu baru kita lakukan komunikasi yang aktif dengan Kemenkes. Jadi Kemenkes itu yang paling penting adalah mereka jelas SOP-nya. Kalau sudah jelas SOP-nya, ya silahkan gitu. Dan setelah diteliti nggak bahaya. Ya. Nah, jadi solusinya begitu ya. Saya juga demikian ya. Jadi kalau saya ada waktu, pengen banget melakukan penelitian ini ya, karena secara apa bagian yang dipotong sudah saya punya tulisan, saya kumpulkan tulisan para ulama. Yang dipotong adalah bagian kaurfid dik, fauqa makhrajil baul, itu yang dipotong, atau secara ilmu kedokteran clitoral hood. Hanya saja ya tentunya perlu studi bandingnya ke tanah Arab atau bagian mana tempat sumbernya wahyu, bagaimana orang di sana sunat wanita, motongnya gimana, SOP-nya. Hari kita buat SOP, kita pelajari dan kita presentasikan depan Kemenkes, kita komunikasikan dengan baik, dan mereka nanti periksa, dan mereka kalau ketika jelas SOP-nya pasti akan diajarkan dalam kurikulum pendidikan sebagaimana hitan laki-laki ya. Nah, demikian juga terkait dengan hitan wanita ini. Saya pernah baca fatwa ulama bahwasanya tidak semua perempuan itu lahir dengan clitoral hood yang panjang, atau orfdiknya itu dia agak panjang. Jadi ada fatwa ulama yang mengatakan ada beberapa kaum dan suku, ras, yang dia lahir dengan clitoral hood yang pendek, jadi tidak perlu disunat. Sudah memang pendek, nggak perlu disunat jadinya. Dan memang ada ras perempuan suku yang lahir clitoral hood-nya panjang, dan itu harus disunat. Nah, ini juga butuh penelitian. Apakah ras suku Indonesia Melayu perempuannya itu punya clitoral hood yang panjang atau yang pendek? Kalau yang pendek udah nggak perlu disunat. Seperti itu. Ini butuh penelitian semuanya. Ya, ini ada fatwa ulama seperti itu. Hanya saja fatwa ulama yang ini nih saya baru tahu dari bahasa Indonesianya aja. Ya, jadi butuh penelitian lagi untuk nyari. Kan kalau saya tuh bilang valid setelah saya dapati teks Arabnya, baru valid. Kalau cuma sekadar terjemah itu belum puas ya. Jadi harus lihat teks Arabnya seperti itu. Ya, nah jadi perlu penelitian. Apakah perempuan Indonesia ini sudah pendek atau memang lahirnya pendek, jadi nggak perlu sunat lagi. Ya, mengingat ada ulama juga berpendapat hitan wanita mubah. Ya, setahu saya Syekh As-Sithri, ahli qawaid di zaman ini. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ini intinya perlu dikomunikasikan. Ya, dan ini penting. Ya, penting karena ada hadis-hadis yang panjang menceritakan tentang hitan wanita.
Ya, salah satunya nanti saya bacakannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, menjelaskan bahwasanya perempuan Eropa, Tartar dan sebagainya, ya itu mereka rusak karena nggak disunat katanya. Ya, ketika nggak disunat mereka hawa nafsunya tinggi sehingga gampang berzina. Nanti saya bacakan seperti itu. Ya, baik ya, tadi itu mukadimahnya ya, para jamaah sekalian, para ummat dan ummahat. Sekarang kita bahas secara lebih detail ya tentang khitan wanita. Ya, lebih detail. Iya, hitan wanita ini sampai sekarang tuh masih daerah abu-abu ya. Ya, karena memang ya ini memang butuh apa ya? Butuh penelitian yang panjang, butuh apa ya ini apa? Butuh apa istilahnya istiqra bahasanya ya. Kenapa jadi pertanyaan banyak nih? Bahkan ibu-ibu, ahwat-ahwat tuh banyak yang nanya, saya udah disunat belum ya? Ya, pas kecil udah disunat belum? Ada yang tanya sama bapaknya, saya disunat atau belum? Bapaknya bilang sudah apa enggak ya? Nah, lupa juga gitu ya. Sudah sunat belum? Pertanyaannya. Ya, mengingat sunat kan ada yang bilang sunnah juga. Bahkan ada nanti saya nukilkan pendapat yang wajib. Sudah sunat belum? Bagaimana ternyata setelah tanya bapak, bapaknya bilang kamu nggak pernah sunat. Kita nggak pernah sunat deh. Waduh, ini gimana dong? Mengingat ada pendapat yang wajib. Sudah besar, udah dewasa. Bahkan ada yang sudah 5 anaknya baru tahu loh, udah 5 anak nih belum disunat, ini gimana gitu ya. Ya, bagaimana seperti itu. Banyak yang bertanya-tanya. Ya, padahal ada perintahnya, ada hadisnya tentang ini. Ya, itu seperti itu. Ya. Baik, tadi kalau kita sebutkan bahwasanya eh, yang jadi perhatian utama dari khitan wanita adalah bagian apa yang disunat. Karena di sini letak kesalahannya. Bagian apa yang disunat. Nah, bagian yang disunat itu adalah bahasa ini kita bahas secara kedokteran dulu. Yang dipotong adalah namanya clitoral hood. Ya, kalau secara terjemah itu selaput tipis yang menutup bagian klitoral. Ya. Makanya contohnya ada definisinya, clitoral hood also called preputerium clodidis, a fold of skin that surround and protect the clitoral glands. Jadi adalah secara anatomi dijelaskan itu. Jadi intinya dia adalah semacam lapisan kulit yang dia mengelilingi klitoral. Ya, klitoral. Seperti itu. Nah, kalau kita belajar ilmu kedokterannya lagi, dalam ilmu dalam ilmu embriologi, ya, dalam ilmu embriologi kita ada nama istilahnya homolog. Ya, jadi ketika seseorang janin ya, ketika janin terbentuk dalam fase organogenesis, pembentukan organ. Jadi sebenarnya mereka berada dalam satu sumber yang sama. Baru nanti akan berdiferensiasi sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, sumber yang sama. Jadi sesuai dengan jenis ininya. Nah, dalam ilmu kedokteran, ini nggak apa-apa ya, kuliah sedikit biar paham ya. Nah, jadi contohnya misalnya ini ada satu bahan. Nanti akan diferensiasi jadi perempuan atau laki-laki. Nah, jadi satu bahannya ini disebut homolog. Ya, jadi awalnya sama. Jadi ketika janin itu awalnya itu sama bentuknya. Nah, baru ketika organogenesis baru dia berkembang. Nah, ini disebut dengan homolog. Artinya homolognya itu maksudnya asalnya sama. Nah, sehingga dalam ilmu medis, nah klitoral itu homolognya adalah, mohon maaf, batangnya laki-laki itu homolognya. Jadi dia satu bahan. Sehingga kalau yang dipotong klitoralnya sama aja kayak potong batang. Bahaya ini. Ya, jadi prakteknya yang motong klitoral itu sama kayak motong batang karena dia homolog. Nah, kemudian sedangkan labia mayora dan minora itu, khususnya yang mayora itu homolognya dengan, mohon maaf, buah zakarnya, pembungkusnya. Itu satu homolog. Nah, sehingga kalau di Afrika ada yang motong labia mayora, itu sama aja kayak motong buahnya laki-laki. Bahaya nih. Ini prakteknya makanya bahaya. Makanya ditolak keras oleh Kemenkes sampai tadi ada hari anti sunat perempuan internasional karena prakteknya salah. Seperti itu. Nah, sehingga katanya ditanya, "Kamu sunatnya gimana?" Ya, ini bagian klitoralnya saya robein sedikit, saya gosok-gosok, saya tusuk-tusuk supaya berdarah. Itu sama aja kayak ngerusak batang. Makanya bahaya gitu. Nah, secara homolog juga ternyata clitoral hood itu homolog dengan preputium pada laki-laki. Jadi kalau perempuan namanya clitoral hood, namanya bagi laki-laki namanya preputium. Ya, preputium atau bahasanya kulup penutup. Nah, yang dipotong gitu.
Nah, sehingga kalau potong clitoral hood sama dengan memotong prepotium atau yang disunat pada laki-laki. Jadi sama, ini dibenarkan dalam ilmu embriologi, ya, organogenesis. Jadi satu homolog gitu. Ini dalam disebutnya homolog namanya. Ya, jadi sekali lagi yang dipotong apa? Clitoral hood. Sama kayak karena dia homolog dengan prepotium. Kulup yang dipotong pada laki-laki. Seperti itu. Ya, dipotong. Seperti itu. Nah, jadi paham ya, yang dipotong apa? Clitoral hood. Ya, sehingga praktek-praktek ya kalau ditanya dia apain, dan ini memang temuannya tim Kemenkes sebelum mengeluarkan Permenkes tadi larangan. Ternyata praktek di lapangan ya kayak gitu. Tentu berbahaya. Sudah berbahaya secara kesehatan, ya nggak sesuai juga dengan penjelasan ulama. Kita lihat penjelasan ulama. Ya, saya kumpulkan tulisan-tulisannya. Kita lihat penjelasan ulama, kita lihat Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ya, kita tahu ya Ibnul Qayyim al-Jauziyah, dokter sekaligus ulama. Dalam buku beliau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Ya, beliau menjelaskan ya bahwasanya wal wajibu 'ala rajul, kalau laki-laki itu ayyaqta al-jaldata ayyaqta jaldatul lati ala khashafa hatta yang kasifa jami'uha. Kalau laki-laki yang dipotong ya jaldah, yaitu kulit-kulit itu, kulit yang menutup itu. Sampai kelihatan semuanya. Ya, jelas itu laki-laki ya. Wa amal mar'atu falaha udrani ihdahuma baqarataha wa ukhra wa hiya allati yajibu qat'uha. Yang dipotong adalah wahia ka'urfiddik. Jadi yang dipotong katanya Ibnu Qayyim ka'urfiddik ya. Urfiddik ini terjemahnya adalah seperti jengger ayam. Ya, urfiddik, dik itu ayam. Seperti jengger ayam, ini terjemah setelah letterlock ya. Ka'urfiddik fi a'lal faraj. Ya, seperti jengger ayam di bagian atas farajnya perempuan, baina syafaraini, pertemuan antara dua syafarain dari dua lapisan itu, dua bibir. Fa iza quti'at yabqa asluha kanawah. Jadi kalau dipotong maka masih ada sisanya, itu akan nawah. Jadi dipotong sedikit aja akan tersisa seperti nawah biji, dan biji ini maksudnya adalah klitoral. Ini penjelasan Ibnul Qayyim. Yang dipotong adalah apa? Ka'urfiddik, seperti jengger ayam, dipotong a'lanya sedikit. Penjelasannya, ingat penjelasan Ibnul Qayyim. Kita lihat penjelasan Al-Mawardi. Wa hamma khafdul mar'ati, adapun yang bagian dipotong perempuan, fahuwa qat'u jaldah fil faraj fahuwa makhrajul baul ala asli kan nawah. Sama juga Mawardi bilang juga dipotong bagian atas tempat keluarnya kencing. Tempat kencing bagian atasnya. Ya, seperti itu. Demikian juga Imam Nawawi, beliau juga menjelaskan sama. Ya, wal wajibu fil mar'ah, yang dipotong pada perempuan quti'a ma yantaliqu alaihil ismu minal jaldatil lati ka'urfiddik. Yang dipotong juga sama seperti ka'urfiddik, terjemahnya itu seperti jengger ayam. Fauqa makhrajil baul, di atas, paling atas tempat keluarnya kencing. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga dari penjelasan ulama tadi ya, dari Ibnul Qayyim, Al-Mawardi, Ibn An-Nawawi, kita sebutkan pertama ini potong jaldah. Jaldah itu kulit terjemahnya. Ya. Jadi bukan yang dipotong dan ada jaldah, yang dipotong kulitnya, ingat. Yang dipotong bagian kulit, lapisan kulit. Itu yang dipotong. Kemudian ada kata-kata nawah, ya buka asluha kan nawah. Ya, tersisa nawah seperti biji. Ya, nawah itu biji. Ya. Jadi yang dipotong kulitnya, bukan bagian bijinya atau klitoralnya yang dipotong atau dilukai atau tusuk-tusuk. Bukan. Dan kemudian seperti jengger ayam karena bentuknya seperti itu. Nah, jadi kalau yang panjang seperti jengger ayam. Nah, kita butuh penelitian di Indonesia ini gimana? Ya, butuh penelitian apakah dia sudah pendek atau panjang. Kalau dia panjang seperti jengger ayam, tapi kalau enggak berarti memang udah pendek, enggak usah disunat. Nah, ini butuh penelitian. Apakah perempuan Indonesia termasuk ras yang udah pendek? Butuh penelitian. Ya, butuh penelitian, kita anak-anak perempuan diteliti, dilihat, ya, seperti itu. Ya, jadi seperti jengger ayam katanya, ka'urfiddik, seperti itu. Ya. Nah, sehingga penjelasan ulama tadi jelas bahwasanya secara anatomi yang dipotong adalah clitoral hood yang dipotong ya, atau penjelasan ulama tadi seperti itu, ka'urfiddik ya, jaldah kulit, ingat ya, kulit, bukan nawahnya, bukan batangnya ya, bukan klitoralnya, jelas. Jadi terhubung ya antara kedokteran dengan penjelasan ulama. Dalam ilmu anatomi dengan penjelasan ulama itu terhubung.
Ya, ini penting ini ya pembahasannya. Ya, dan kemudian juga fikihnya adalah kalau panjang tersebut harus dipotong. Kalau memang panjang dipotong. Ya. Nanti kita bahas hukumnya, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Karena ada hadis yang berbunyi Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Atiyah. Ummu Atiyah adalah perempuan yang biasa sunat di zaman Nabi. Jadi Ummu Atiyah ini perempuan yang biasa sunat di zaman Nabi, sunat perempuan maksudnya. Beliau mengatakan kepada Ummu Atiyah, "Ikhfidi wala tunhiki." Ya, potong sedikit, jangan habiskan. Tadi ya, ingat ya, yang dipotong ingat bukan klitoral, bukan nawahnya, tapi kulit di atasnya itu sedikit. Seperti itu. Ya. Ikhfidi, potong, wala tunhiki, potong jangan dihabiskan. Fa innahu andaru lil wajh. Kenapa? Karena ini lebih mencerahkan wajah, wa ahdha 'inda zauj, dan lebih menyenangkan suami. Apa maksud hadis ini? Kita lihat penjelasan Ibnu Taimiyah. Ya, penjelasan Ibnu Taimiyah bahwasanya karena kalau bagian perempuan yang terlalu panjang itu kalau nggak dipotong akan menyebabkan syahwatnya perempuan tinggi. Ya, syahwatnya berlebihan. Kalau bagian urfid dik itu terlalu panjang nggak dipotong, ya akan menyebabkan salah satu fungsi hitan wanita menurunkan syahwat perempuan supaya nggak terlalu, terlalu tinggi akhirnya liar. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah mengatakan walihada minal fawahishi fin nisa'i tartar wa nisa'i irinji wala yujadu fin nisa'il muslimin. Jadi salah satu penyebab munculnya fawahis perzinahan pada perempuan tartar, perempuan ifrinji, sebagian Afrika bahkan Eropa, ya, yang tidak ditemukan pada perempuan muslimah karena mereka perempuannya nggak disunat. Jadi nggak disunat, jadi nafsunya terlalu tinggi, liar, ya sehingga sangat memudahkan untuk membuka perzinahan. Ya, ini penjelasan Ibnu Taimiyah. Ya, kita lanjutkan. Wa idza hasalal mubalaghatu fil khitan da'ufat syahwah. Nah, tetapi kalau mubalaghah berlebihan di sunat, da'ufat syahwah, syahwatnya melemah. Jadi kalau dipotong habis perempuan tersebut syahwatnya akan sedikit. Ya, fala yakmulul maksud, ya akan tidak tercapai tujuan. Ya, tidak akan tercapai tujuan dan fala yakmulu maksudur rajul, maka nanti laki-laki kalau perempuan nggak punya syahwat, laki-laki juga susah. Ya, artinya sisakan untuk suaminya begitu. Nah, makanya tadi hadisnya fa innaun anzaru lil wajh wa ahdha 'inda zauj. Jangan potong berlebihan. Kalau dibiarkan nanti syahwatnya tinggi, kalau dipotong habis nanti untuk suaminya apa gitu. Ya. Nah, seperti itu. Ya, oleh karena itu fa idza quti'a min ghairi mubalaghatin hasalal maqsud bi'tidali. Oleh karena kalau dipotong tanpa berlebihan akan tercapailah maksud. Seperti itu. Ya, nah ketika baca hadis ini banyak perempuan, aduh saya ini yang mana nih? Terutama perempuan Indonesia, ahwat-ahwat nanya. Ya, baca hadis dulu, saya yang mana? Saya yang mana nih? Saya sunat nggak? Akhirnya tanya bapaknya, Pak dulu sudah disunat belum? Gitu ya. Bapaknya jawab tadi, ada yang bilang nggak tahu, lupa dok, apa gini-gini. Ya, ada yang bilang belum disunat kok, nggak disunat. Bapak dulu nggak punya uang katanya. Waduh gimana sekarang gitu ya. Tadi makanya butuh penelitian. Ini masih butuh penelitian. Seperti itu. Ya, jadi demikian potong. Nah, kemudian juga masalahnya sekarang ada praktek yang salah, yaitu memotong labia minora dan memotong labia mayora. Dan ini terjadi di beberapa negara Afrika. Ya, di Afrika. Sampai ada peneliti namanya Olayinka Kostomas dalam bukunya Circumcision of Women. Ya, sunat perempuan. Dia pergi ke Afrika meneliti, ternyata dia temukan 3 praktek hitan wanita yang berbahaya. Yang pertama disebut klitoridektomi. Yang dipotong adalah klitoralnya. Bahaya banget nih. Karena potong itu sama kayak potong batang. Itu berarti namanya mutilation. Makanya tadi kan disebut female mutilation. Karena mereka lihat fakta seperti itu. Mereka melihat fakta ini, makanya tanggal 6 Februari hari anti mutilasi perempuan. Ya, karena dipotong klitoridektominya, dipotong. Ya, bahkan di suku Afrika itu disebut dengan sunnah. Sunnah, dari kata-kata sunnah. Ini tentu praktek yang salah.
Kemudian yang kedua katanya yang dipotong adalah labia minoranya, dipotong. Kemudian praktek yang ketiga yang didapati dari penelitian dia, yang dipotong adalah semuanya. Semuanya dipotong, labia minoranya, bagian vulva, bagian lubang kelamin, hanya disisakan sedikit, yaitu tempat keluarnya urin dan menstruasi saja. Wah, ngeri seperti ini. Ya pantesan kalau dapat faktanya seperti itu, ya dilarang lah, jelas gitu kan. Jelas. Jadi ini nggak boleh. Nah demikian juga Permenkes keluar kemarin itu, ya 2010 itu, ya Permenkes berjudul Female Genital Mutilation. Ya, bunyinya tadi sunat perempuan mengatur melarangkan memotong bagian klitoral, merusaknya ataupun apapun. Itu nggak boleh. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini tidak boleh. Ya, jadi intinya sebenarnya demikian intinya, perlu penelitian, perlu apa, ya atau bahkan kalau saya sebenarnya ada waktu pengen studi bandingnya ke Arab, ke tanah Arab, neliti, tanya di sana gimana sunat yang benar, ada turun temurun gimana, kita tanya bagian mana, kita teliti, kita jelaskan anatominya, nah, kita bawa SOP yang jelas, baru kita presentasikan depan Kemenkes. Ini loh begini. Nah, ketika mereka sesuai dengan kaidah ilmu, mereka akan dukung. Dan saya rasa akan masuk juga dalam kurikulum pendidikan, diajarkan. Karena kita negara mayoritas muslim. Sebagaimana ini sirkumsisinya atau hitannya laki-laki, jadi ajarkan. Jadi kurikulum bahkan diujiankan. Seperti itu. Ya. Oke, kita masih lanjut. Kemudian tadi pertanyaan tentang tadi ya. Sekarang pertanyaan yang banyak ditanyakan para akhwat ini, saya udah disunat belum? Udah disunat belum? Ada yang udah besar, gede, balik, ada yang udah 5 anak, 7 anak. Ya ternyata setelah tanya orang tua, tanya bapaknya, belum disunat. Nah, sehingga kita bahas sekarang bagaimana hukum wanita dewasa yang belum disunat. Perempuan dewasa yang belum disunat. Ya, dan sebagaimana kita ketahui, khitan ini termasuk fitrah. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah ya. Jadi kalau sudah disebut fitrah berarti sehat. Baik khitan laki-laki maupun khitan perempuan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, al-fitratu khams. Fitrah itu ada 5. Ya, yaitu apa? Al-khitan, istikhdad, natful ib, taklimul asfar, wa qasus syarib. Yaitu khitan salah satunya. Khitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, motong kuku dan motong kumis. Jadi Nabi sendiri menyebutkan sallallahu alaihi wasallam khitan fitrah. Berarti sehat. Seperti itu. Ya, dan sekarang kalau perempuan bagaimana? Apakah khitan itu wajib apa enggak? Ya, ada dalil secara umum Nabi SAW mengatakan pada laki-laki yang baru masuk Islam, beliau mengatakan alqi angka sya'rul kufri waqtatin. Hilangkanlah rambut kekafiran dan berkhitanlah. Maksudnya suruh cukur rambutnya dan berkhitan. Rambut kemaluan dicukur. Ya, dan berkhitanlah. Ya, jadi orang ada laki-laki baru masuk Islam, perintahnya Nabi waqtatin. Ya, alqi angka sya'rul kufr. Hilangkanlah rambut kekufuran, maksudnya rambut kemaluan, karena orang kafir mungkin nggak biasa nyukur rambut saat itu ya. Kita kaum muslimin cukur, waqtatin dan berkhitanlah. Ini ada perintah secara umum ya. Nah sekarang permasalahannya kalau perempuan gimana ya? Jadi khitan perempuan ada 2 pendapat yang masyhur. Yang pertama pendapat yang mengatakan wajib, perempuan wajib khitan. Ini salah satu pendapat Imam Nawawi dan mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan khitamu wajibun ala rajuli wan nisa indana. Khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan menurut mazhab kami, katanya Imam Nawawi. Wa bihi qala katsirun minas salaf. Demikianlah banyak pendapat-pendapat ulama salaf dulu mengatakan wajib. Hakadza hakahul Khattabi wa mimma aujabahu Ahmad. Ya, demikian pendapatnya Khattabi dan diwajibkan oleh Ahmad. Ya, demikian juga bahkan ada klaim. Ya, ada penjelasan, ada ikhtilaf ulama seperti ensiklopedia fikih Kuwaitiyah, ikhtilaful ulama fi hukmi khitani rajul wal mar'ah. Ya, warrajihu annahu wajibun 'ala rijali wan nisa. Wajib bagi laki dan perempuan. Jadi ada pendapat mengatakan hukumnya apa? Wajib. Kemudian yang mengatakan sunnah ya. Kalau laki-laki pendapat terkuat wajib. Nah, perempuan kita bahas yang perempuan. Kalau perempuan, misalnya contohnya Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali mengatakan innal khitana wajibun 'alal rijal. Khitan itu wajib bagi laki-laki wa mukarramatun 'inda fi haqqin nisa wa laysa biwajibin 'alaihin. Dan itu adalah mukarramah, artinya
penyempurna sunnah bagi perempuan dan tidak wajib seperti itu. Ya, tidak wajib. Demikian juga pendapat Lajnah Daimah ya, MUI Saudi mengatakan al-khitanu min sunanil fitrah wa huwa lidzukuri wal inas illa annahu wajibun fid dzukur wa sunnatun wa mukarramatun fi haqqin nisa. Ya, hitan bagi laki-laki wajib, kalau perempuan hukumnya sunnah. Seperti itu. Nah, sekarang gimana perempuan? Kita tahu tadi pendapat-pendapat, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Sekarang gimana pendapatnya? Kalau perempuan sudah dewasa tahu, ya dia ternyata belum dihitan, maka jawabannya kita lihat dia pilih yang mana. Kalau perempuan memilih pendapat yang wajib, ya sebagian mazhab Syafi'i mengatakan wajib, ya maka wajib dihitan. Wajib dihitan secara zahirnya. Wajib dihitan. Karena dalam mazhab Syafi'i dijelaskan innama yajibul khitanu ba'dal buluk. Ya. Ya. Khitan tetap wajib walaupun ba'dal buluk, setelah balik. Tetap wajib. Makanya tadi ada orang laki-laki masuk Islam tetap sunat ente. Ya. Demikian juga perempuan. Ya, perempuan kalau dia memilih wajib berarti tetap wajib balik, tetap sunat. Innama yajibul hitan ba'dal buluk walau kana ba'dal buluk. Walaupun setelah balik tetap hitan. Ya, wa yustahabbu ayyukhtana fi sab'i min wiladatihi, dan disunat hari ke-7 setelah kelahiran. Ila ayyakuna dhaifan, kecuali ada penyakit atau kelemahan. Jadi kalau ibu-ibu pilih pendapat yang wajib, nah katanya ini tetap wajib sunat sebagaimana laki-laki udah balik masuk Islam sunat. Ya, sunat begitu ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang milih pendapatnya sunnah, nah ini lebih berlapang. Dan dalam hal ini saya pribadi, ya saya cenderung dari pendapat ulama yang sunnah. Ya, dengan dalil-dalil, berbagai macam dalil-dalil. Jadi kalau saya pribadi, saya pilih yang sunnah ya. Saya pilih ya, bukan pendapat saya ya. Pendapat ulama ya. Saya condong kepada yang sunnah, sehingga perkaranya lebih lapang. Lebih lapang ya. Jadi kalau sunnah perkaranya lapang. Kenapa? Dan saya pilih nggak usah disunat. Jadi kalau memang pendapatnya sunnah, kemudian mendapati dia dewasa belum disunat, sudah tanya bapaknya pas kecil belum disunat, maka saya pilih tidak perlu disunat. Kenapa? Hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, akan buka aurat. Ya, menutup aurat wajib, sunnah hitan sunnah. Ya kita pilih yang wajib dah. Kan gitu ya. Pilih yang wajib. Kemudian perempuan juga memiliki sifat utama pemalu. Perempuan kan lebih malu gitu ya, buka-buka aurat, disunat, dipegang-pegang, lebih malu apalagi dewasa. Seperti itu. Ya, adapun kalau tentang syahwat tadi, kekairuan syahwat tadi kita perlu teliti perempuan Indonesia yang panjang atau pendek, dan syahwat bisa dikurangi. Ya, bisa dikurangi karena perempuan bisa dikurangi juga menjaga diri dengan menikah. Seperti itu. Ya. Jadi intinya kalau kita pilih yang sunnah ini lebih fleksibel bagi para wanita, dan saya pilih yang sunnah, demikian. Ya, baik, mungkin demikian ya materi pengantar tentang fikih kesehatan wanita, dan mungkin lebih efektif kita tanya jawab. Dipersilahkan bagi akhwat untuk bertanya apapun itu tentang fikih kesehatan wanita. Fal yatafaddalna. Ya, baik, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada pertanyaan pertama, kriteria panjang dan ukuran panjang klitoral hood berapa sentimeter? Nah, ini juga saya belum bisa menjawab berapa sentimeternya karena perlu penelitian gitu ya. Perlu penelitian. Ya, kurang tahu yang seperti ini ya. Yang jelas katanya ya tadi ya, ada dipotong, disisakan. Jangan habis. Cuma berapa milisentinya saya nggak tahu ya, ini butuh penelitian yang jelas ya, butuh penelitian. Apa akibat dari pemotongan labia mayora, labia minora? Jelas bahaya gini ya. Ya karena tadi homolognya dengan tempatnya zakar ya, tempatnya itu. Ya, kalau mau dapat gambaran ya laki-laki dipotong itunya gimana tuh? Bahaya kan? Nah, makanya disebut mutilation begitu. Jadi bahaya intinya ya. Oke. Apa kelebihan wanita khitan selain mengurangi hawa nafsu? Setahu saya hanya itu. Sampai sekarang setahu saya hanya itu. Ya. Sama itu ya, mengurangi hawa nafsu. Setahu saya hanya itu sampai saat ini. Ya. Kalau laki-laki banyak kan manfaat medisnya disunat bagi laki-laki banyak ya. Karena kalau makanya pendapat terkuat laki-laki itu wajib.
ya wajib dipotong. Ya, kenapa? Karena secara medis pun kalau nggak dipotong bahaya. Kenapa? Di situ tempatnya bakteri, tempatnya ini kotor, ngumpulnya ini. Ya, makanya orang-orang Eropa pun, orang-orang Barat pun mereka sunat. Mereka sunat mereka. Ya, mereka pun sunat. Ya, kebanyakan sunat kecil langsung disunat. Ya, karena mereka pun tahu itu bahaya. Ya, seperti itu. Berapa usia yang tepat melakukan khitan wanita? Tadi kita sebutkan ya, fi yaumis sab', pada hari ke-7. Ya, kalau bisa. Kalau enggak jadi ada berapa pendapat? Tadi hadis tadi nyebutin 7. Ada yang bilang mengatakan ketika hari pertama lahir. Kemudian ada hari ke-7. Ya. Ini yang di ini ya, apa yang sesuai hadis. Ya, tapi ulama sepakat bahwasanya batas maksimalnya adalah balik. Karena ketika balik wajib menutup aurat. Seperti itu. Ya. Apakah ada pengaruh antara wanita dihitan dengan tidak dihitan? Dengan usia dini menopause. Karena dikatakan hitan dapat menstabilkan syahwat. Nah, tadi itu kita perlu teliti gitu ya. Apakah perempuan, tadi kan kita jelaskan ya, ada pendapat apakah perempuan, apakah ini ya, apakah ada pendapat apakah perempuan Indonesia termasuk ras yang udah panjang atau pendek? Karena kalau udah pendek nggak perlu disunat. Ya, jadi kalau Indonesia dihitan tidak dihitan, tapi kalau kaitan dengan menopause tidak ada. Antara hitan dengan menopause tidak ada. Nah, itu juga, nah tentang menopause dini juga ini kayak kajian khusus, judul khusus sendiri ini. Saya punya khusus tentang menopause dini, itu satu kajian kayak begini. Ya, panjang penjelasannya. Apakah bagaimana seorang perempuan itu tidak dihitan? Apakah bahaya? Ya sama tadi masih penjelasannya ya. Ya, kalau dia kalau terkait dengan ini aja, cuma untuk hawa nafsunya aja, memotong gitu aja. Ya, apakah masa haid 3 hari termasuk masa haid yang normal? Termasuk masih normal. 3 sampai 5 hari itu masih normal. Ya, masih normal ya. 3 sampai 5 hari masih normal, enggak apa-apa. Insyaallah. Negara mana yang sudah punya prosedur khusus untuk khitan wanita? Mengapa sampai sekarang belum ada penelitian khusus? Ya, untuk yang seperti ini saya sampai sekarang nggak tahu. Nggak tahu, makanya perlu ini ya, perlu prosedur. Ya. Mengapa belum ada penelitian khusus saya juga kurang tahu ya. Kalau saya sih pengen teliti gitu ya. Kalau ada kesempatan, waktu, dan tentunya yang namanya penelitian butuh dana. Ya, karena berangkat apa semua jurnal gitu kan, pendana. Ya, kalau saya juga pengen banget seperti itu. Ya, neliti. Ya, walau alam seperti itu. Ya. Dan mungkin bisa jadi juga ternyata benar gitu pendapat yang mengatakan ternyata tidak semua suku dan ras itu punya clitoral hood yang panjang, jadi nggak usah disunat. Udah selesai perkara kan gitu kan. Ya, kalau Indonesia yang itu ya alhamdulillah selesai perkara udah. Perkara seperti itu. Ya. Bagaimana tentang steril? Karena saya dan suami sama-sama ingin steril. Ya, kalau steril, ya ini hukum asalnya haram. Ya, hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Ya, kenapa? Karena bertentangan dengan dalil-dalil. Ingat ya, hukum asalnya haram. Bertentangan dengan dalil yang banyak. Pertama, ya secara fitrah manusia itu punya keinginan untuk punya anak. Kok jadi mandul? Ya, fitrahnya. Ya, pengen punya anak. Ya, bertentangan dengan dalil-dalil yang banyak, misalnya hadis ana mukatsirum bikumul umam, saya berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang banyak, itu kan dengan fitrah, dengan hadis memperbanyak anak. Nah, ini tiba-tiba ini dibatasi dengan steril, dibuat mandul. Kemudian fitrahnya manusia kan pengen punya anak, tiba-tiba dibuat mandul seperti itu. Ya, tentu enggak. Kemudian selanjutnya juga steril ini secara prosedural, kalau laki-laki namanya vasektomi, kalau perempuan namanya MOW atau namanya tubektomi. Ya, dan ini semuanya dilakukan dengan prosedur operasi ringan maupun besar, operasi ringan, dan ini termasuk mengubah ciptaan Allah. Termasuk mengubah ciptaan Allah. Allah sudah ciptakan bagus-bagus, bisa punya anak, bisa ini, bisa diubah sama manusia. Ya, dioperasi, di apa, di ini, ya. Dan Allah berfirman, "Fala amurannahum falyughayyirunna khalqallah." Dan mereka benar-benar mengubah ciptaan Allah.
Jadi hukum asalnya steril haram tidak boleh kecuali ada indikasi. Ada indikasi kuat. Dan saya sudah terjemahkan fatwa, seingat saya fatwa Syekh bin Baz saya terjemahkan dan ada di buku juga, bahwasanya kalau memang ada beberapa dokter psikoh terpercaya, beberapa dokter mengatakan ini indikasi steril karena kalau ibunya hamil langsung bahaya bagi kesehatan ibu. Mungkin dulu pernah kena preeklamsia. Ya, pernah preeklamsia tuh ya, penjelasan panjang ya. Ya, ibunya dulu pernah riwayat preeklamsia. Itu kan preeklamsia, kalau sudah eklamsianya bertarung antara hidup dan mati ya. Jadi kalau dia hamil bisa muncul lagi bahaya. Ya, jadi kalau dokter terpercaya, fatwanya ulama itu kalau ada dokter terpercaya, mereka beberapa bilang dan ini, maka kalau dia hamil ternyata bahaya bagi ibunya, maka boleh steril. Ya, walaupun masih bisa tanya kepada masih bisa konseling KB, selain steril ada nggak yang lebih aman? Misalnya kayak IUD ataupun apa dan sebagainya, seperti itu. Jadi intinya tanya ke dokter ya, apakah indikasinya benar, ada indikasi apa enggak? Bagaimana tahu apakah clitoral hold panjang sehingga perlu dihitan? Nah, sekali lagi penelitian saya juga nggak tahu nih. Perlu ada perbandingan gitu ya, perbandingan. Perlu seperti itu. Loh, ini kok robek? Oh, sama ya sudah ya. Oh, yang bawah ya. Mengingat dampak negatif karena malpraktek, apakah perlu setiap anak perempuan disunat? Dampak negatif karena malpraktek. Ya, tadi jawabannya sama, masih jawabannya. Perempuan disunat apa enggak? Tadi perlu penelitian. Ya, penelitian apakah ya ini sudah termasuk yang pendek apa enggak? Ya, kalau sudah pendek jangan dihabisin tadi perintahnya. Yang perintahnya kan wala tunhiki, jangan dihabiskan. Ya, seperti itu. Bagaimana cara mengetahui waktu menstruasi sedangkan dari waktu menstruasi sudah tidak teratur, 1 bulan 3-4 kali. Apakah boleh tetap melakukan sholat 5 waktu? Ya, bagaimana caranya istihadah? Ya, kalau dalam ilmu kedokteran ya dalam ilmu kedokteran orang yang haid itu bisa memanjang bisa memendek. Ya, bisa memanjang bisa memendek dalam ilmu kedokteran. Ya, jadi sehingga seorang perempuan dalam 1 bulan bisa 3-4 kali haid bisa. Itu bisa. Ya, dalam ilmu kedokteran ada dan terbukti. Makanya ada istilahnya namanya polimenore. Siklus haid memendek. Jadi namanya polimenore, siklus haid memendek. Siklus haidnya bisa kan yang normal kan 28 hari sampai 30 hari ya. Nah, tapi ada namanya dalam ilmu kedokteran dan ini ditemukan ada kasusnya sehingga namanya ada. Namanya polimenore. Siklus haidnya memendek di mana siklus haidnya memendek jadi 10 hari. Biasanya kan 30 hari. Jadi ini siklus haidnya memendek 10 hari. Nah, kalau 10 hari berarti sebulan 3 kali haid. Namanya polimenore. Ada juga namanya oligomenore, siklus haidnya memanjang. Ya, biasanya sebulan sekali, ini 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Bahkan ada yang setahun sekali. Ya, contohnya akibat nyusui. Ya, saya punya dokternya istri, dokter kandungannya istri. Pas periksa dia bilang ke saya, ya saya begitu melahirkan nyusui 2 tahun gak haid. Karena nyusui. Berarti dia haidnya memanjang. Ya, jadi biasa. Jadi memang bisa. Sebulan itu bisa 2 kali haid bisa. Karena tadi polimenore siklus haidnya memendek. Seperti itu. Lalu patokannya apa? Patokannya adalah patokannya adalah darah haid. Jadi kalau memang itu keluar darah haid ya udah haid. Karena patokan paling utama darah. Ya, patokan paling utama darah. Ya, jadi kalau sebulan 2 kali keluar, tanggal 5 keluar bersih, kemudian tiba-tiba tanggal 25 keluar lagi haid, ya udah haid. Jadi patokan utamanya adalah darah haid. Ya, dengan cirinya yang para perempuan udah tahu ya, amis, kental, bau dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi memang bisa seperti itu ya. Oke. Cara mengatasi haid tidak teratur 6-10 bulan sekali. Pernah periksa ke spesialis karena hormon sedangkan usia menjelang 40. Dan masih ingin memiliki momongan, apakah karena menopause atau penyakit? Iya, jawabannya karena menopause. Ini adalah gejala premenopause.
apalagi usianya 40. Ya, karena memang gejala premenopause itu memang begitu, haidnya nggak teratur, bahkan 6 sampai 10 bulan sekali. Ini gejala premenopause. Jadi bukan apa-apa, karena umurnya 40. Jadi biasa ya. Jadi memang kalau namanya menopause tuh memang begitu, menjelang menopause dia haidnya memang begitu, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan sampai 8 bulan sekali. Seperti itu. Masih pengen punya momongan bisa aja. Boleh punya momongan asalkan dokter ngizinkan. Diperiksa dulu semuanya. Ya, rahimnya diperiksa, ininya diperiksa. Ya, karena memang dalam ilmu kedokteran umur 35 ke atas faktor risiko kehamilan. Artinya faktor risiko tuh bukan larangan, tapi hati-hati bahasanya. Ya, boleh hamil apa enggak? Boleh. Jadi dokter enggak pernah ngelarang. Mau hamil di atas 35 enggak, tapi periksa dulu. Ya, karena perempuan zaman sekarang ya itu ya. Enggak kayak zaman dulu jalan ini. Sekarang kan tinggal pencet tombol. Ya. Kalau perempuan zaman dulu jalan ini kerja yang sekarang pencet tombol. Ya, sehingga kekuatan pinggulnya, otot ininya itu lemah. Berpengaruh sama rahim. Jadi kalau ditanya 40 pengen punya momongan, ya silahkan ya, periksa dulu ke dokter. Di USG kekuatan rahimnya, kekuatan ototnya, sampai periksa lab. Apakah tindakan laser menghilangkan flek, suntik, kolagen termasuk kategori mengubah ciptaan Allah seperti sulam alis? Ya, sulam alis jelas mengubah ciptaan Allah. Ya, adapun kalau laser itu sebenarnya laser ini juga ini istilah orang awam ya. Sebenarnya kalau secara medis itu istilah salah gitu ya. Nggak pernah pakai laser. Ya, katanya kan pakai laser. Jadi anggapannya pakai laser terus disinar terus gitu enggak ya. Jadi bukan laser, nggak pakai laser. Ini istilah orang awam saja. Tapi yang dipakai namanya alat electrocauter. Dipakai alat electrocauter. Ya. Tapi kalau untuk menghilangkan flek, bagaimana menghilangkan flek kalau pakai electrocauter? Jawabannya boleh Ya, jawabannya boleh. Apalagi fleknya banyak. Yaitu bahkan justru itu disebut dengan i'adah, mengembalikan ciptaan Allah. Ya, karena beberapa orang kan ini muncul flek-flek ya, banyak-banyak di situ, itu pakai electrocauter boleh. Ya, itu tindakan minimalis. Ya, cuma dites suntik-suntik gini dia kan dia pakai electrocauter ya, dipanasin. Tes ntar dia hilang. Seperti itu. Ya. Ya, ini termasuk yang boleh. Nggak sampai operasi luka apa gitu ya. Yang nggak boleh ya tadi suntik botox, sedot lemak apa semua itu nggak boleh. Karena kalau electrocauter cuma itu ya. Jadi ini kan flek-flek banyak nih muncul. Beberapa dan ini termasuk penyakit. Ya, termasuk penyakit. Flek-flek banyak. Apalagi perempuan ya, flek-flek banyak hitam-hitam sini muncul. Nah, itu pakai electrocauter disuntik disuntik tes gitu ya. Nanti dia hilang. Seperti itu. Ya, insya Allah itu tidak termasuk sampai mengubah ciptaan Allah. Demikian juga suntik kolagen nggak termasuk. Ya, tapi saya tidak menyarankan secara medis. Ya, bagaimana cara agar tidak buang air kecil terus? Karena saya menggunakan pembalut. Karena kalau tidak pakai seperti pipis terus. Nah, ini periksa dulu ya penyebab perempuan sering buang air kecil. Yaitu pertama bisa jadi karena infeksi ISK. Infeksi saluran kencing, jadi pengen buang terus. Kemudian yang kedua karena lemahnya otot pubokosegius. Jadi perempuan yang gampang kencing, ya gampang kencing apalagi kalau dia batuk, dia langsung keluar kencingnya. Sebabnya pertama mungkin dia kena ISK, infeksi saluran kencing yang asimptomatik, nggak punya gejala. Tapi ketika diperiksa di lab ternyata ada bakterinya. Karena perempuan banyak kena ISK asimptomatik. Sebab yang kedua adalah karena lemahnya otot pubokosegius. Yaitu otot pubokosegius, yaitu otot yang mampu menahan gitu ya. Nah, itu lemah. Nah, itu perlu dilatih dengan senam. Ya, dengan senam yang prinsipnya sama kayak senam kejantanan yang besok bapak kita lakuin ya, sama. Itu juga melatih namanya otot pubokosegius. Lemah. Nah, sebentar cari aja deh. Itu ya. Apakah masih normal menstruasi 1 tahun sekali? Masih normal. Tadi kita sebut ada namanya istilah oligominure. Ya, masih normal kepada perempuan yang premenopause. Tapi kalau perempuan muda ya enggak. Ya, ini perlu diobatin. Seperti itu ya. Sebelum menikah menstruasi normalnya 7 hari setiap bulan. Setelah menikah periode mens memanjang jadi 20 hari. Apakah normal? Jawabannya bisa.
Ya, jadi tadi kan siklusnya, sekarang haidnya memanjang. Kalau memanjang disebut dengan menoragi, kalau memendek disebut dengan brachimenore. Jadi secara kedokteran dibenarkan. Haid cuma 2 hari, alhamdulillah. Suaminya senang. Cuma 2 hari libur. Nah, ini masalahnya kasihan juga sih, 20 hari. Ya, ini juga puasanya lumayan panjang. Ya. 20 hari bisa karena menoragi gitu loh. Nah, hanya saja 20 hari ini benarkah haid apa enggak? Dia perlu cek. Jangan-jangan istihadhah. Nah, jadi perlu bedakan antara haid sama antara istihadhah. Dibedakan seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi dibedakan. Ya, jadi belajar ya gimana cara. Saya rasa perempuan-perempuan tahu ya cara membedakan darah istihadhah sama haid. Ya, dan itu di buku itu saya bahas panjang lebar insyaallah. Ya, apakah darah wanita benar-benar dibersihkan melalui mens atau ada cara yang lain? Ya, jawabannya ya memang menstruasi itu membersihkan darah yang kotor ya. Karena kalau kita belajar secara patofisiologinya, darah mens itu adalah peluruhan dari dinding endometrium bagian dalam. Ya, jadi kan itu kan dia ketika hormon estrogen, progesteron itu meningkat, maka dindingnya menebal. Dinding endometrium, dinding rahim bagian dalam itu menebal. Kenapa dia menebal? Mempersiapkan diri kalau seandainya terjadi pembuahan. Ya, terjadi pembuahan ya. Jadi siap-siap hamil gitu loh. Jadi gambaran enaknya kenapa perempuan haid? Karena ini kan dinding bagian dalam ya, dinding bagian dalam rahim itu bagian dalamnya menebal. Karena hormon estrogen dan progesteron dindingnya menebal gitu ya. Ujungnya menebal. Kenapa menebal? Persiapan seandainya kalau dia nanti hamil. Ya, hamil. Ya, hamil. Jadi menebal. Nah, ketika tidak hamil, ternyata tidak ada sperma yang masuk. Ya, kemudian sel ovumnya akhirnya hilang. Ya, akhirnya ini karena nggak terjadi hamil, ya udah akhirnya yang siap-siap menebal tadi meluruh lepas satu persatu. Inilah disebut dengan darah haid. Ya, makanya karena dia menebal tadi, ya isinya kan darah, jaringan apa, nah itu ini. Nah, karena tersimpan lama, makanya dia amis, bau, kental dan sebagainya. Karena itu memang dia tersimpan dalam gitu dan meluruh. Yaitu darah haid. Memang bersihkannya caranya begitu. Ya. Caranya bersihkannya begitu, seperti itu. Ya, apakah ada cara lain? Nggak ada. Itu sudah fitrahnya perempuan. Perempuan mengalami mens, nggak ada cara lain seperti itu. Ya, ya. Baik, mungkin pertanyaan sudah habis. Oh ya, ada pertanyaan ya, silakan. Iwan. Kalau untuk laki-laki kan banyak dokter yang bisa. Apakah untuk yang wanita di Indonesia sudah ada yang memang tersertifikasi begitu atau yang memang ahli di bidangnya sehingga Ya, ada pertanyaan dari bapak yang mungkin punya anak perempuan nih. Ya, apakah kalau perempuan, kalau laki-laki kan banyak yang bisa sunat, banyak ya ahlinya. Kalau perempuan ada nggak dokter atau kesehatan? Nggak ada. Kenapa? Karena tadi belum ada SOP yang jelas, belum ada penelitian, jadi belum ada dokter yang bisa. Saya pun nggak tahu ya, ditanya nggak tahu saya. Nggak diajarkan soalnya juga seperti itu. Ya, ini kayaknya terakhir ya. Ini kita siap-siap berangkat kan. Ya, apakah sering keluar darah istihadhah berbahaya? Ya, berbahaya. Ya, kenapa? Karena istihadhah itu adalah darah kelainan. Ya, istihadhah adalah kelainan. Ya, termasuk kelainan. Jadi itu perlu diobatin berarti. Ya, sebabnya banyak. Ya, sebabnya banyak ya. Dan kalau secara ya, jadi kalau secara kalau secara kedokteran bahasa kedokterannya istihadhah adalah dysfunctional uterine bleeding. Ini bahasa kedokterannya. Istihadhah itu termasuk penyakit. Namanya dysfunctional uterine bleeding atau pendarahan uterus disfungsional. Ya, jadi ini berbahaya ya, diobatin, cari sebabnya apakah kelainan hormon atau ini dan sebagainya. Seperti itu. Baik, mungkin kita cukupkan para jamaah sekalian ya dari insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Apa itu? Oh ya, terakhir terakhir terus ya tadi ini. Nggak boleh pergi kita nih. terakhir ya. Oke, terakhir ya. Apakah flek coklat masih bisa sholat dan puasa? Jawabannya, flek coklat kita lihat dulu gitu ya. Flek coklat ini bahasa kedokterannya adalah bahasa medisnya adalah sufrah wal qudrah. Ya, jadi apakah masih sholat puasa apa enggak?
Ini ada rinciannya kalau flek coklat ya. Jadi kalau memang dia keluar flek coklat di kalau flek itu jadi dia bisa jadi haid, bisa jadi enggak. Jadi flek itu bisa haid, bisa enggak. Ya, kalau dia keluar pada masa-masa dia masih haid, itu dianggap haid. Tapi kalau flek ini keluar di luar masa haid, itu tidak teranggap. Ya, tidak teranggap. Ya, jadi rinciannya begitu ya, rincian ringkasnya. Selebihnya nanti ya di buku penjelasan panjang lebar dengan dalil-dalil ya. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.